bersama kami Sang Parikenan. Swastiastu, jumpa kembali bersama saya Sang Parikenan. Dalam wacana Dharma kali ini kita akan mengulas, membongkar tentang siapa sejatinya diri kita atau siapa diri kita yang sebenarnya. Nah, dalam hal ini kita coba mengulas, ya. Mungkin nanti agak sedikit mendalam tentang siapa sebenarnya jati diri kita. Nah, ada sebuah jiwa-jiwa multidimensi yang kita kenal. Pokoknya Anda nyuting, ya. Anda nyuting, ada Anda yang sedang nyuting, kemudian ada Anda yang sedang memperhatikan Anda sedang nyuting, kemudian di samping kiri Anda juga ada yang melihat Anda sedang syuting. Nah, ini merupakan jiwa-jiwa multidimensi yang kita kenal. Nah, dalam hal ini siapa diri kita sebenarnya? Nah, coba ada yang punya KTP? Coba ya kita ulas. Nah, ini ada KTP. Ya, ini KTP-nya Jero Mangku Ketut Sukarta. Nah, ini. Nah, yang terdapat dalam KTP ini apa? Coba. Identitas apa personalitas? Identitas. Nah, yang terdapat dalam KTP ini apa keterangannya? Nama. Terus? Tanggal lahir. Ya, tanggal lahir. Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ya. Nah, ini kita kenal sebagai identitas. Tapi sebenarnya bukan. Identitas. Ini personalitas. Ya. Sebenarnya yang termuat di sini adalah personalitas. Apa personalitas itu? Adalah hal-hal yang sesuatu hal-hal yang memang begitu adanya. Kenapa? Anda keturunannya ini, kemudian bapaknya ini. Nah, ini kan sesuatu yang memang tidak bisa dirubah. Kan begitu. Berarti menurut Parikenan ini adalah personalitas Anda. Nah, coba kita gali sekarang. Kalau ini tanganku. Tanganku itu Anda apa bukan? Bukan kan? Kemudian ini kakiku. Nah, kalau kakiku ini Anda apa bukan? Nah, kemudian kita punya kepala. Ini kepalaku. Nah, ini kepalaku itu Anda apa bukan? Bukan. Kemudian ini hatiku. Ini hatiku itu Anda apa bukan? Tentunya bukan. Karena ada yang mengakui dan yang diakui. Itu bukan dirimu yang sebenarnya. Kan begitu. Ketika kita habiskan dari kaki, paha, kemudian perut, habis, terakhir jantung. Ini jantungku. Nah, itu Anda apa bukan? Tentunya bukan. Terus kemana Anda? Siapa diri Anda? Di manakah keberadaan Anda? Kan gitu. Kemudian kembali ke personalitas. Ini personalitas Anda. Pengakuan Anda saat ini, kenyataan Anda saat ini. Nah, dalam identitas, orang itu membangun identitasnya. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui identitas dirinya atau jati dirinya yang sebenarnya. Maka orang berlomba-lomba untuk apa? Untuk berlindung kepada identitasnya, untuk membangun daripada identitasnya. Contohnya seperti apa? Umpamanya Anda kuliah, ambil jurusan ke perhotelan umpamanya, atau suatu kejuruan. Anda membangun identitas Anda di sana, berlindung pada identitas Anda di sana. Kemudian Anda nyalon lurah, calon bupati,
dan lain sebagainya. Itu Anda berusaha membangun identitas Anda dan berlindung terhadap identitas Anda. Karena apa? Karena tidak mengetahui personalitas diri sejati Anda sebenarnya. Makanya orang membangun identitasnya. Di dalam agama Hindu itu ada catur warna. Nah, ada golongan Brahmana, Waisya, Ksatria, dan Sudra. Ini identitas yang dibangun. Lalu benarkah keberadaan identitasmu? Benarkah keberadaan identitas Anda? Benarkah keberadaan identitas kita itu yang kita bangun selama ini? Tidak. Nah, kembali ke personalitas. Bahwa yang terdapat di dalam KTP itu adalah personalitas, keadaan pengakuan pribadimu terhadap kenyataan yang ada. Ini adalah keturunan siapa, si A atau si B, itu personalitas. Tetapi kita teliti dalam personalitas lagi, benarkah keberadaanmu itu ada sebagai personalitas, sebagai pengakuan atas dasar kenyataanmu saat ini? Benarkah kamu itu ada? Kan begitu. So, kira-kira benar nggak kamu ada? Kira-kira Anda ada? Benar nggak kita ada keberadaan kita saat ini? Ayo coba kita pikir. Nah, di dalam sastra Weda itu dinyatakan bahwa Brahman, Atman, Aikyam. Bahwa Brahman itu sama dengan Atman. Atman, Brahman, Aikyam. Bahwa Atman itu adalah Brahman. Dia tidak mirip atau sama, itu tunggal. Segala sesuatu di dunia ini hanya satu kenyataan yang ada dan kebenaran yang ada, yaitu keberadaan daripada Brahman. Kan begitu. Lalu diri kita kemana? Keberadaan kita di mana? Keberadaan kita adalah maya. Sebenarnya kita tidak ada. Dan yang tersisa hanyalah tinggal satu-satunya, yaitu yang disebut dengan Brahman. Tidak ada yang lain. Lalu kita pulang begini, berpikir kita sekarang, oh berarti kita ini Tuhan. Bukan begitu. Ketika ada sebuah pengakuan, itu akan batalah. Karena kenapa? Karena Tuhan itu tidak perlu pengakuan. Seperti matahari yang menyinari dunia ini, apa dia, "Oi, saya matahari." Matahari nggak perlu pengakuan, keberadaannya memang sudah ada. Demikian juga dengan Brahman. Brahman diakui atau tidak diakui, keberadaannya akan tetap ada. Tidak perlu pengakuan. Maka simpanlah itu dalam hati sebagai apa? Sebagai bentuk, sebagai pengetahuan, sebagai rasa bahwa kenyataan yang ada itu cuma Brahman. Dengan demikian, harusnya semakin kita mengenal diri kita, itu akan semakin hilang diri kita. Ini ada sebuah sanepan sebetulnya, atau bisa juga jebakan. Siapapun yang menemukan dirinya, berarti dia menemukan Tuhan. Siapapun yang mengenal dirinya, berarti dia mengenal Sang Maha Pencipta. Dalam hal ini, kita berasal dari Sangkan Paraning Dumadi. Kemudian yang mengenal dirinya akan Amor Ring Cintya. Itu yang terdapat di dalam ajaran agama Hindu yang disebut dengan moksa, menyatunya sang jati diri dengan Brahman. Diri kita menyatu dengan Brahman, atau mulai ring Sangkan Paraning
dumadi yang disebut moksartam jagatita yaca iti dharma. Tetapi ada hal yang harus kita perhatikan, bahwa ada yang akan menyatu dan akan disatui. Ini juga masih mendua, kan begitu. Makanya moksartam jagatita yaca iti dharma, setelah manusia terbebas dari karma wasananya, kemudian dia menyatu dengan Sang Hyang Widi, Amor dengan Acintya, ini masih mendua, karena ada yang mau menyatu dan ada yang mau disatui. Di dalam agama itu tidak ada Tuhan yang dua, atau mendua itu tidak benar. Itu. Makanya yang benar adalah pemahaman tentang diri kita menemukan sejatinya diri kita. Seharusnya dirinya hilang, yang ada cuman Brahman. Berarti di sana tidak ada penduaan, kan begitu? Yang ada cuman Brahman. Nah, justru musuh yang terbesar yang ada dalam diri kita, yang ada dalam diri Anda adalah kesadaran dirimu saat ini. Maksudnya apa? Musuh yang terbesar sebenarnya adalah kesadaran tentang diri kita saat ini, diri Anda saat ini. Kenapa bisa demikian? Karena itu adalah sesuatu yang mendua, bahwa saya adalah si A. Kesadaran dirimu saat ini loh. Iya, maksudnya itu musuh terbesar kita. Makanya ini harus kita hilangkan. Kesadaran tentang bahwa kita ini adalah sebuah personalitas yang sebenarnya juga tidak ada. Coba saya tanyakan, benarkah keberadaanmu saat ini? Benar nggak Anda ada saat ini? Atau benarkah keberadaanmu itu ada? Dalam pengakuan Anda saat ini, benarkah itu? Coba kita teliti. Tidak ada sebetulnya. Kenapa bisa demikian? Mudah-mudahan umurnya panjang. 100 tahun lagi mungkin kita sudah dikatakan pulang. Kemudian dikompor, habis. Mana Anda sebenarnya? Segala sesuatu di luar daripada Brahman itu adalah sesuatu yang diadakan, diciptakan. Semua ciptaan ini adalah maya. Maka keberadaan kita pun adalah maya sebagai bentuk pengakuan kita saat ini. Berarti kan sebenarnya kita ini tidak ada sebagai bentuk pengakuan kita sebagai personalitas. Kan begitu. Maka keberadaan yang ada kembali lagi adalah cuman Brahman. Dengan demikian, berarti semakin mengenal diri kita, semakin menemukan diri kita, harusnya semakin hilanglah dirinya. Dengan semakin hilang dirinya, maka akan ada kebijaksanaan, kebahagiaan hakiki yang akan kita dapatkan. Mungkin yang harus kita sadari adalah tidak usah terlalu memprioritaskan dirimu dulu, keberadaan mayamu. Yang terpenting apa? Ketika kita sudah menyadari saat ini, yang terpenting apa yang kita lakukan. Berkonsentrasilah kepada Sang Hyang Widi dan apa yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya bisa bermanfaat bagi sesama, bermanfaat bagi saudara-saudara kita. Itu yang terpenting. Karena apa? Keberadaan kita ini itu sebenarnya nggak penting. Tetapi bagaimana kita mengadakan diri kita dalam keberadaan, bagaimana kita bermanfaat bagi sesama. Dengan demikian, maka apapun yang kita lakukan
baik dari berpikir, berkata, dan berkarma, itu hanyalah atas dasar Brahman semata. Dengan demikian, semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, keadaan batin kita akan damai. Nah, Anda sekarang ini apa? Kita sekarang ini apa? Kita ini cuma sementara. Sementara. Sandiwara. Dirimu dipakai peran, diri kita dipakai peran, diri Anda dipakai peran dalam sandiwaranya Brahman. Keberadaan kita adalah hanyalah peran. Sandiwara beliau dalam apa? Untuk menunjukkan keberadaan kita. Nah, setelah paham ini, maka kita nggak akan terlalu terprioritas dengan urusan-urusan duniawi diri kita. Walaupun di dalam agama Hindu ada yang dinamakan Dharma, Artha, Kama, Moksha. Ini harus seimbang. Tapi yang dimaksud adalah bagaimana kita berkarma tetap dalam kebijaksanaan, tetap tidak keluar daripada jalur-jalur kebenaran, walaupun apapun yang kita temukan, baik itu hinaan, baik itu pujian, kita tidak terpengaruh olehnya. Artinya kita tidak menderita oleh sesuatu yang terproyeksikan kepada diri kita. Tetap dalam kesadaran murni, tidak tercampuri oleh apapun. Nah, itu. Setelah paham ini, jalani saja kehidupan sesuai dengan aktivitas kita. Tetapi kita betul-betul paham terhadap apa yang menjadi rahasia diri kita, apa yang menjadi rahasianya alam. Tuhan, Brahman adalah rahasianya manusia. Brahman adalah rahasianya manusia. Juga manusia adalah rahasianya Brahman. Setelah mengetahui ini, maka kita akan terbebaskan dari karma, dari segala sesuatu yang membuat kita menderita. Nah, untuk itu mungkin sampai di sini dulu wacana Dharma kali ini. Mudah-mudahan umat Hindu di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada, hal ini bisa menjadi suatu penelitian batin spiritual kita. Untuk apa? Untuk membebaskan diri kita dari penderitaan, untuk membebaskan diri kita dari kesengsaraan. Saya akhiri. Om Santi 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 Om.